Yung apa? Ya, nunggu kenal sini. Untuk membedakan antara masjid dan gereja itu katanya di kamar mandinya di masjid. Tetapi makna yang lebih jauh dari berwudu itu, bersuci itu adalah mensucikan hati kita. Mensucikan hati kita dari perilaku-perilaku yang tidak baik. Itu yang saya kira lebih penting. Kemudian yang ketiga, menutup aurat. Menutup aurat itu sejatinya adalah tidak sekedar menutup aurat ketika kita sholat, di luar pun kita akan menutup aurat. Tetapi makna yang lebih jauh dari menutup aurat itu adalah menutup aib saudara kita, menutup kejelekan saudara kita, menutup apa Pak? Kekurangan teman saudara kita, keluarga kita. Jangan diumbar kemana-mana. Itu makna yang terkandung di dalam menutup aurat. Kemudian yang keempat adalah menghadap kiblat. Jadi bumi ini kan tempat semuanya untuk sholat ya. Kiblat pertama adalah Masjidil Aqsa. Kemudian perintahnya dipindah ke Masjidil. Jadi ketika kita sholat menghadap Ka'bah itu sejatinya kita sedang sholat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita sholat itu konsentrasinya kita itu adalah tempat sujud. Jadi untuk khusyuk ini salah satunya di tips agar sholat kita khusyuk ini ya pandangan kita kalau sholat tempat sujud. Kecuali kalau tahiyat. Kalau tahiyat itu pandangannya ketika dijulurkan tangan kita. Dalam hadis itu ada yang sekali dijulurkan, ada yang dijulurkan kemudian digerak-gerakan. Di saudara kita di Salafi itu digerak-gerakan. Kalau Muhammad itu prinsipnya sekali digerakkan, at-tahiyatul digerakkan, atau mungkin apa? Asyhadu alla baru digerakkan. Jangan kemudian dibedakan at-tahiyatul menjulurkan Muhammadiyah kayak. Tapi asyhadu alla NU ke, wah, mana gue? Umumnya gue dia. Umumnya, hadisnya. Jadi ada yang gerak-gerak. Itu makna yang supaya kita khusus sholatnya. Jangan madep ke atas kalau sholat. Termasuk kalau lagi pan sholat, ibunya harus menyediakan makanan. Ayo namanya Jawi siap, Pak. Ya itu siapa jangan asal Pak. Tapi suara adzan terdengar adzan siap nama meja. Milih mangan di situ apa milih sholat di situ Pak? Mangan di situ. Perintahnya Nabi makan dulu Pak. Apa orang enak gue. Makan di situ Islam. Wong lagi pan belet pipis pan belum anas panggilan adzan ya ke belakang di situ. Telat orang apa makmum masbuk. Itu ciri-ciri jangan sampai kita sholat tapi otaknya lilit namanya orang khusyuk. Gitu. Supaya kita khusyuk itu ya salah satunya tip khusyuk itu banyak sekali Pak. Di antaranya tadi kalau ada makanan menghadap itu apa tempat sujud kalau sholat, kemudian kalau perut nggak enak kita belakang dulu. Termasuk harus ada apa namanya pembatas apa namanya itu sutra ya supaya sholat kita khususnya harus ada sutra pembatas sendiri supaya tidak bisa. Tapi ketika ada orang lewat kita bisa apa namanya menggerakkan tangan. Yang berikutnya bacaannya itu kalau bisa jangan satu saja supaya khusyuk itu. Karena Nabi itu mencontohkan iftitah itu kan beberapa. Bacaan iftitah itu kan Nabi banyak Pak. Yang apalnya wajah tuh ya kita mulai dari wajah tuh wajah lilladzi fataros sama dan seterusnya. Ada juga yang Allahumma ba'id baini wa baina khoto. Atau yang lain Allahumma kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan. Bisa. Jadi sekali-kali kita pakai bait baini, sekali-kali pakai
Wajah tuh, jangan dengar wajah tuh NU baik-baik ini Muhammadiyah ngawak maani gue. Sing orang ngerti kan kadang-kadang gue. Iya. Jadi perintahnya itu termasuk ketika ruku, subhana rabbiyal a'la. Kadang subhana rabbiyal azim. Kadang-kadang tambahi wa bihamdi. Kadang-kadang cuma azim saja. Kadang-kadang subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Kadang-kadang subuhul kudus rabbuna wa rabbul mala. Jadi ada banyak pilihan itu. Jadi jangan kemudian dikotomikan anggar sing subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli Muhammadiyah. Anggar subhanarabbal azim NU enggak. Paham Pak maksudnya Pak? Jadi harus variasi bacaan. Termasuk variasi di dalam bacaan Quran. Jangan apalagi huruf tripul dok. Al-Kafirun, Al-Fa'wir baik. Ya warga persyarikatan ya minimal hafal. Jangan cuma hafalin. Ya meningkatlah, apalagi meningkatlah. Soalnya bukan dua anak. Seneng karo wadon. Pak Kiai punya anak perempuan cantik. Ya. Terus banyak yang suka. Karena cantik, mananya Pak Kiai banyak yang suka. Ketika bersamaan datang laki-laki mau melamar Pak Kiai, anaknya Pak Kiai dites satu-satu. Tesnya ngaji baca Quran. Yang pertama kebetulan namanya Anas. Kamu namanya siapa? Kamu mau apa kesini? Saya mau, kalau diperbolehkan mau lamar putranya Pak Kiai. Boleh saja, tak tes dulu. Kamu namanya siapa? Namanya Anas. Pak Ida, hafalkan surat Anas. Apa lo Anas so ya? Sing nomor loro kiye Pak? Sing nomor loro juga sama, pengen juga. Lamar juga. Namanya siapa kamu? Torik Pak. Torik. Apa Torik kamu sama Iwa Torik wa ma'adro kama? Torik. Dan seterusnya. Ali Imron. Sing terakhir kemeringet karena arane Ali Imron. Arane Ali Imron. Aduh, nanti saya nggak bisa hafal ini. Dia yang hafal aku pinter juga. Kamu siapa? Jadi begitu Pak. Yang minimal kita menguasai lah beberapa ayat-ayat Al-Quran. Kemudian para bapak hadirin sekalian, tadi kembali ke Isra Mi'raj tadi. Ini baru rangkaian sholat. Yang kelima adalah merapatkan barisan. Maka setiap sholat itu imam selalu mengatakan sawu sufufakum fa inna tasfiyatas sufuf min tamamis sholat. Lurus dan rapatkan barisan untuk kesempurnaan sholat. Yang terjadi kon rapat orang gelem soalnya sumuk. Soalnya lihat di mana-mana itu sholatnya itu ganggang-ganggang kayak kena COVID. Malah sekarang dilestarikan karena kayak COVID saya dilestarikan ganggang-ganggang. Padahal perintahnya sawu sufufakum, lurus dan rapatkan. Boleh gelem. Tapi masjid-masjid Muhammadiyah nggak setia. Kalau masjid Muhammadiyah mesti lurus dan rapatkan. Set. Nah gitu loh. Muhammadiyah kayak gitu ya Pak. Insya Allah ya tidak Muhammadiyah dok lah, banyak lah yang taat gitu ya. Karena Allah menyukai sesuatu yang rapat, sesuatu yang kuat. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanum marsus. Allah itu menyukai umat Islam itu yang kokoh, bagaikan bangunan yang rapat, bagaikan bangunan yang. Jadi persatuan umat Islam itu harus dikuatkan. Orang 01, orang 02, orang 03 ya kudu rukun, soalnya anggar orang rukun ya sudah.
Bar gue mereka sing dadi sapa ya bareng-bareng maning 0102 gemiye kaya ngapa? Oleh pecah-pecahan ya Pak. Kubrang-kubrang meja apa? Barang orang dadi ya bareng medang bareng jabatan bareng. Sampeyan senangi isor Jebol. bojone karo mantune eng-engan bae. Gara-gara kadrun sama kampret. Mudah-mudahan tidak ada ya Pak. Makanya yang 01 ya biasa-biasa saja lah ya. 02 ya biasa-biasa saja. Dukung temenan tapi ada moyoki liyane soalnya belum tentu apa menang. Yang 03 ya biasa-biasa Pak. Penyelenggaranya juga biasa-biasa Pak. Saya hampir setiap hari sampai jam 12 Pak. Dampingi istri karena kebetulan kontrol terus di gudang-gudang yang lagi dipersiapkan untuk pengepakan surat suara dan lain-lain. Ada 2 gudang di Jalan Ceruk dan di Jalan Poso. Sampai hari ini itu sudah selesai, tinggal pekauman kelurahan karena masih ada kekurangan dan hari ini lagi diambil, besok diambil. Jadi sudah siap Pak. Jadi yang mengatakan pemilunya ditunda ya orang bisa mengusia kabeh kan. KPPS itu dilantik punya ana sing dadi KPPS ndak Pak. Ana sing dibintek kemarin ya. Bintek motor di hotel, bintek di hotel lah ora keren. Yang jelas jangan sampai terjadi tafarruq di antara kita. Perpecahan di antara umat muslim. Kadang-kadang umat Islam ini gampang pecah sih ya, gara-gara bismillah gue sir kalau jahar gue, orang sudah besanan Pak. Gara-gara bismillah sir. Jadi lah bismillah korupsi bismillah, orang sudah sembahyang nang wono. Orang sudah besanan. Kan Muhammadiyah apa itu? Muhammadiyah garis lurusan garis bengkok. Garis lurusan garis bengkok kan. Jadi banyak masuk kunut Pak. Ana sing balik maning sholat itu Pak, melu jamaah istinya ora kunut. Sholat maning Pak. Banyak yang kayak gitu. Bisa sih Pak. Loh, Nabi kan kunut, Nabi kunut loh. Nabi Muhammad SAW itu kunut. Tapi kunutnya tidak hanya sholat subuh 5 waktu namanya kunut nazilah. Ketika sahabat Nabi yang diutus menemui salah satu raja ya yang kemudian kafilah yang diutus oleh baginda Nabi itu dibunuh. Apik-apik pan ngajak munine ben mlebu Islam malah dibunuh. Ditipu ya, merasa ditipu, merasa dizalimi. Akhirnya Nabi kemudian berdoa mengutuk mereka-mereka yang membunuh sahabatnya. 5 waktu tuh di kunut itu, kunut nazilah. Selama berapa? Hampir sebulan lah ya. Kemudian turun ayat Ali Imran 129 yang melarang Nabi itu mengutuk. Urusan kutuk mengutuk itu bukan urusanmu Nabi. Urusan kutuk mengutuk itu urusannya Gusti, urusannya Gusti Allah. Maka Nabi kemudian berhenti tidak kunut, tapi dilanjutkan oleh sahabat. Jadi yang kunut monggo, sing ora kunut ya monggo aja, kemudian tukaran eng-engan kan besaran ora sida gawat man. Nah, begitu Pak. Jadi masih banyak di masyarakat kita yang apa ya Pak? Hobi terhadap Muhammadiyah. Menurut ini Muhammadiyah apa sih? Saya kemarin menjelaskan ke mahasiswa baru Politeknik Muhammadiyah. Saya paparkan Muhammadiyah itu bukan agama. Muhammadiyah itu adalah kumpulan orang-orang saja yang ingin beramar ma'ruf nahi mungkar, berdakwah amar ma'ruf nahi mungkar lewat jalur Muhammadiyah. Ini persyarikatan kumpulan orang-orang. Saya jelaskan mazhab-mazhab baru itu yang rata-rata dari orang-orang non Muhammadiyah semua. Bahwa Muhammadiyah itu ya biasa lah manusia.
orang-orang biasa. Jangan takut dengan Muhammadiyah, nanti kalau mati kayak kucing. Masya Allah. Tak jelaskan deh. Sebelum NKRI berdiri itu sudah ada Muhammadiyah, Mbak Mas. Gambarannya begitu. Jadi sekarang Muhammadiyah sampai hari ini. Mengapa Muhammadiyah ingin memurnikan ajarannya? Saya contohkan, air yang dikuci itu kan bening Mas. Air yang dikuci itu bening apa? Bening Pak. Sampai di Kaligung bening apa budak, saya bilang gitu. Budak Pak. Nah kue karena terkontaminasi. Islam itu ya awalnya dari baginda Nabi bersih, murni, sampai sekarang terkontaminasi dengan TBC. Apa itu TBC? Tahayul, bid'ah dan khurafat. Dan sekarang banyak Pak. Bid'ah malah dibesarkan. Sing wajib-wajib orang dilakoni malah sing kadang-kadang. Nah, ini tantangan persyarikatan Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah itu ketika mendirikan sekolah itu ya sebenarnya sedang melakukan jihad. Apa itu mendirikan sekolah? Jihadnya melawan kebodohan. Ketika membangun rumah sakit itu jihadnya jihad melawan apa Pak? Perdukunan. Dulu kan ini dukun Pak ngarong yang kan bu di Banyu tok di Dawu Domali cocok dino waras kan begitu ya Pak. Kemudian yang ke Pak Banyu Putih tulisi huruf Arab sebelumnya dino waras kan begitu. Nah rumah sakit yang berdiri yang didirikan oleh Muhammadiyah itu adalah untuk melawan jihad melawan kebodohan tadi, melawan apa namanya ya perdukunan tadi, mendirikan apa lagi Pak? Perguruan tinggi, rumah sakit, kemudian dulu PKU ya, mendirikan Baitul Mal, melawan jihad melawan kemiskinan, mendirikan pondok pesantren, jihad melawan dan sebagainya. Itulah saya kira fungsi Muhammadiyah yang sekarang ini sampai hari ini masih terus digelorakan. Nah yang bertanya Pak, sini Muhammadiyah orang dukung siji, orang dukung loro, orang dukung telu sih. Muhammadiyah itu gerakan dakwah, bukan gerakan politik. Jadi siapapun Muhammadiyah dukung, asalkan itu visinya memang bagus, rahmatan lil alamin, untuk mensejahterakan masyarakat, pasti akan didukung. Jadi jangan kemudian digedok-gedok anak dinang grup-grup kayak gitu, Muhammadiyah payah ya, Muhammadiyah kecing dan sebagainya. Bukan itu, Muhammadiyah itu besar. Politik yang dilakukan oleh Muhammadiyah itu baik politik tingkat tinggi. Nah Muhammadiyah kayak anak KB Pak. Strukturnya ada KB, dana ada, personil SDM ada, manusianya ada, uang juga ada. Silakan cuma kursi Pak. Soalnya Muhammadiyah kan rebutan kursi. Beda dengan Dewan, rebutan kursi. Jadi Muhammadiyah itu semuanya ada Pak. Muhammadiyah itu berpolitik juga. Cuman politiknya politik tingkat tinggi, bukan politik apa namanya politik praktis ya, bukan. Jadi tidak rebutan kursi. Nah, Muhammadiyah tak samplong-samplongan kursi. Kamu sudah jorok-jorokan, kan begitu ya Pak. Tapi kerjanya Muhammadiyah melebihi kerjanya orang-orang partai politik. Mungkin mereka hari ini masih tidur. Tapi Muhammadiyah hari ini di Palestina ini sedang mengirimkan Naibul Umam dan kawan-kawan sekarang sudah di Palestina itu untuk membantu apa namanya masyarakat yang sedang warga Palestina di Gaza itu. Sampai sekarang masih Pak membuat huntara, tahu huntara ya Pak? Hunian sementara. Resikonya mati loh Pak. Resikonya dijemput dibom oleh Israel Pak. Tapi Muhammadiyah masih eksis Pak di sana, berani Pak. Jadi itu saya kira yang perlu saya sampaikan, dari jangan melihat Muhammadiyah itu sebelah mata. Sebelum ada negara ini, sebelum ada NKRI itu sudah ada Muhammadiyah. Jauh, Muhammadiyah itu 1912, Indonesia 1945. Sekolah-sekolah pemerintah belum punya, kita sudah punya Muhammadiyah. Sekarang ditingkatkan. Itulah Kiai Haji Ahmad Dahlan yang terus berupaya untuk menjadikan Indonesia ini masyarakat yang rahmatan lil alamin, Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang mengayomi, Islam yang moderat. Aja nyalah-nyalah nakabe, salah-salah nakabe, kan gelis kan.
mereka punya dalil, mereka punya dasar, mereka punya argumentasi yang kuat. Nasrun minallah fatun qarib wa basyiril mu'minin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala khilaf kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Harudin telah memberikan kita ilmu tentang salat dan salat. Mudah-mudahan bisa kita